Demonstrasi kontekstual, modul 1,4. Budaya positif. Kasus 1. Email, kembalikan bukuku. Aku dan cita-citaku. Karya Sukma. Jika sampai usia dewa kelak, aku ingin menjadi seorang sesuai keinginanku. Aku tidak ingin menjadi dokter, tapi aku ingin menjadi pilot. Itu angan-anganku dari masa kecil. Maaf ya Sukma, aku tidak bermaksud merobek bukumu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, ya masuk. Ini Pak Sukma menangis karena email. Kalau gitu coba tolong dipanggil email sama Sukma ya. Iya Pak, permisi. Ya. Sukma, email kalian dipanggil ke ruangan Bapak Pep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya masuk. Ya silakan duduk. Nah, email sama Sukma ada masalah apa tadi? Kalian menjemput buku saya Pak. Lihat di buku saya robek. Tapi saya sudah minta maaf Pak. Tadi saya iseng aja lihat Sukma asik nulis puisi, jadi saya rebut aja bukunya. Ya, kita semua memang pernah melakukan kesalahan. Karena teman manusia itu salah dan lupa. Nah, tapi apakah menurut email tidak ada cara lain selain merebut buku Sukma, Mel? Kalau saya pinjam baik-baik, pasti tidak dikasih Pak. Kan saya malu Pak, puisi saya dibaca orang lain. Puisi saya kan jelek. Sudah. Di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi tidak perlu kita perdebatkan lagi. Nah, tindakan Sukma udah benar karena Sukma dia mau mempertahankan bukunya yang direbut oleh email. Dan email kayaknya email ini suka ya sama puisi. Nah itu juga bagus. Berarti email punya bakat di bidang sastra. Sama halnya dengan Sukma. Tapi cara yang email lakukan tersebut juga tidak bisa dibenarkan karena email merebut punya orang lain. Nah, tapi menurut email ada nggak kira-kira cara lain untuk membaca puisinya Sukma selain dengan cara merebutnya? Ada Pak, email harus minjam baik-baik sama Sukma Pak. Nah bagus, memang seharusnya begitu ya Mel. Apakah Sukma mau meminjamkan bukunya kepada email kalau email meminjamnya baik-baik? Mau saja sih Pak, asalkan jangan ditertawakan, soalnya puisi saya jelek. Email, kamu dengar sendiri kan jawaban dari Sukma? Iya Pak. Menurut email, keyakinan kelas apa yang telah email langgar, Mel? Menghargai diri sendiri dan orang lain Pak. Terus, bagaimana cara email untuk memperbaiki keyakinan yang telah email langgar, Mel? Karena buku Sukma robek gara-gara saya akan menggantinya dengan yang baru Pak. Sukma mau buku Sukma yang robek diganti dengan buku yang baru oleh email. Tapi bagaimana puisinya Pak? Saya akan membantu menulis ulang puisinya Sukma. Bahkan kalau perlu nanti saya akan bantu kasih masukan dalam puisi kamu ya. Kalau begitu nanti puisinya tertulis puisi Sukma dan email ya di buku kita nanti Mel. Iya, maafkan aku ya Sukma, sudah membuat kamu nangis. Sama-sama, maafkan aku juga soalnya aku orangnya terlalu cengeng. Kasus 2. Waalaikumsalam, ya silakan masuk. Ya, ada apa Kus? Sebenarnya gini Pak, saya yang mengambil uang Angel. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu takut karena kita semua pernah melakukan kesalahan. Bapak dulu juga pernah ada di posisi kamu.
Berbuat salah itu tidak apa-apa, namun kita harus berusaha untuk belajar dari kesalahan kita. Nah, tentunya Markus punya alasan ya, kenapa Markus sampai mencuri uang dari Angel. Saya tidak mencuri kok Pak, saya hanya menyembunyikannya, soalnya saya kesal. Kemarin Angel janji pergi ke latihan pramuka bersama saya, tapi dia malah memilih latihan voli bersama Dendra. Ya, sikap kamu marah kepada Angel itu udah benar. Karena janji itu adalah hutang yang harus ditepati. Lalu kamu menyembunyikan uang Angel. Padahal sebenarnya kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada sekedar mengambil uang Angel. Tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu juga harus menambahkan dengan sikap yang baru. Misalnya, kamu tanya Angel baik-baik, kenapa dia sampai membatalkan janjinya. Bisa kan, Kus? Bisa Pak. Berdasarkan nilai keyakinan kelas kita, nah keyakinan apa yang telah kamu langgar, Kus? Menghargai diri sendiri dan orang lain, serta peduli sesama orang lain. Nah, terus kalau kamu sudah besar nanti, kira-kira Markus ingin menjadi orang yang seperti apa, Kus? Saya ingin jadi orang sukses, jadi pengusaha sukses. Wah, cita-cita yang bagus ya. Nah, untuk menjadi orang sukses itu, kita menjadi seorang pengusaha sukses, kita harus yang pertama menghargai diri, baik itu diri kita sendiri maupun diri orang lain. Nah, seorang pengusaha bisa dikatakan dia pengusaha yang sukses apabila dia bisa peduli dengan sesamanya. Selanjutnya, bagaimana cara Markus untuk memperbaiki masalah Markus dengan Angel? Saya akan meminta maaf kepada Angel Pak, untuk meluruskan salah paham. Maka saya akan menanyakan kepada Angel, kenapa dia tidak jadi ikut kegiatan pramuka dan saya, malah lebih memilih bermain voli. Oke, Bapak percaya kalau Markus orangnya anak yang baik dan bertanggung jawab. Nah, sekarang Markus silahkan kembali ke kelasnya ya. Terima kasih ya Pak. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Putri. Saya Tiara Sela. Saya Sukma Fitri. Kami dari kelas 7 SMP Negeri 17 Muko-Muko. Kami sangat senang dengan cara penampakan masalah kami dengan cara penerapan segitiga restitusi. Dengan cara langkah restitusi ini kami bisa menyelesaikan masalah kami. Dengan bimbingan guru tanpa kami harus merasa bersalah ataupun dihukum guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Markus dari kelas 9 SMP Negeri 17 Muko-Muko. Saya merasa senang masalah saya terselesaikan secara baik dengan langkah restitusi yang dilakukan oleh Pak Febrian. Saya dapat memperbaiki masalah yang saya buat tanpa harus tertekan rasa bersalah atau mendapatkan hukuman yang bisa membuat saya merasa malu atau menjadi semakin nakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.